Pak, doa untuk pertumbuhan ekonomi dong Pak. Haji apa Pak nanti doanya untuk Indonesia Pak? Iya, doanya pertumbuhan ekonomi makin cepat. Mungkin doa kuartal 2 Pak. Iya, semoga konsisten gitu Pak. Ini kan kita udah, kalau saya bilang kita udah keluar dari kutukan pertumbuhan 5% kan. Udah. Buat haji Pak. Oh, nanti malam mau latihan tuh, katanya nanti malam saya mau ditentir gimana cara melakukan haji yang baik. Pak, doa untuk pertumbuhan ekonomi dong Pak. Haji apa Pak nanti doanya untuk Indonesia Pak? Iya, doanya pertumbuhan ekonomi makin cepat. Mungkin doa kuartal 2 Pak. Iya, semoga konsisten gitu Pak. Ini kan kita udah, kalau saya bilang kita udah keluar dari kutukan pertumbuhan 5% kan, udah 2 triwulan 5,4, 5,39 lah, 5,61. Kita harapkan ke depan makin cepat kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi teman-teman juga bantu doain dong. Jangan dijelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek. Fiskal bagus defisitnya terkendali dibilang itu yang memperlemah nilai tukar. Padahal dibanding seluruh negara di Asia, di dunia, kita ini paling canggih loh. Apalagi kemarin kita bisa berhasil, kalau saya bilang sih keajaiban ya. Dengan anggaran yang sama, tanpa uang tambahan, kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan hanya mindahin uang dari BI ke perbankan kan. Antara lain itu ya. Di samping program-program yang lain tentunya. Artinya saya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa modal. Oh berarti 6% optimis. Pak, berarti pertumbuhan ekonomi 6% ini optimis dong tercapai tahun ini. Berapa? Pertumbuhan 6%. Kita akan dorong target APBN kan 5,4 kan. Tapi kan kita akan dorong ke arah 6% sampai akhir tahun. Kalau ngelihat hasilnya sekarang sepertinya strateginya udah membuahkan hasil kan. Sepertinya strateginya cukup pas dan cukup akurat. Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat dari sekarang. Pak, ini soal stimulus di kuartal 2 ini akan ada kayak apa aja Pak? Tapi kan dampaknya Pak, keseimbangan primer udah melewati pagu Pak. Kan keseimbangan kuartal itu udah 9,94 triliun, sedangkan pagu 8,6. Memang kenapa? Nanti Ini kan dipercepat belanjanya ke depan. Otomatis kan defisitnya meningkat. Tapi nanti kan dengan jalannya waktu, income juga naik. Dan defisit akan dijaga di bawah 3%. Tahun lalu aja cuma 2,8, bukan 2,9 diumumkan, cuma 2,8% dari PDB. Jadi kita jaga betul kondisi APBN kita. Dengan itu aja kita bisa tumbuh lebih cepat. Itu kejagoan Pak Prabowo. berarti di kuartal selanjutnya belanja agak direm atau seperti apa? Tidak, sih akan percepat. Berarti ditutup Kecuali lewat utang atau seperti apa? gimana? Ditutup lewat utang atau seperti apa? Kalau defisit gimana? Kan ada defisit, hitungannya ada kan? Pasti ada utang. Tapi kita akan kendalikan setiap rupiah kita belanjakan memberikan dampak yang maksimal ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu jadinya. Ya. Pak, rupiah kan udah di bawah asumsi makro Pak. Nah, itu Anda tanya Bank Sentral ya. Ya. Pak, tapi udah sampai di level berapa sih yang diproyeksi sama Kemenq Pak, maksudnya rupiah? Saya nggak prediksi rupiah, Anda tanya Bank Sentral. Ya, makasih semuanya ya. Pak, soal Pemerintah yang di bank itu sampai kapan? Kan saya sampai Maret sampai September kan. Tapi itu kan ada resiko inflasi nanti kayak dari harga minyak tinggi gitu, Pak. Itu bakal ditarik nggak kalau misalkan ada proyeksinya ke money supply-nya kamu naik? penganut itu yang hiperinflasi itu ya? Apa? Itu pengamat yang kita mau bilang hiperinflasi ya? Oh, inflasinya 5, inflasinya 4, hiperinflasi. Tahunnya kemarin keluar berapa? 2,4. Jadi masih stabil, kita masih belum kepanasan ekonominya. Tumbuh cepat tapi belum kepanasan apa yang disebut demand pull inflation, di mana inflasi yang ditimbulkan karena permintaan terlalu tinggi atau uang terlalu banyak di sistem belum terjadi karena kita masih tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi potensialnya. Jadi Anda nggak usah takut. Kan ada dorongan inflasi dari harga minyak. Kan kita absorb di APBN. Ada kemungkinan Harusnya Anda masuk kan inflasi bulan April kan udah ada kenaikan harga minyak dunia kan. bulan April berapa inflasinya? 2,4. Nah, itu kira-kira kan seperti itu kalau selama kita absorb. Makanya pemerintah berani membelanjakan uang untuk mengabsorb gejolak dunia tadi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Itu strategi Pak Prabowo yang kita jalankan. Pak, tapi Di set limit gitu nggak sih Pak? Kayak misalnya kalau inflasinya segini, duit yang di sal itu bakal ditarik dulu gitu. Kagak. Untuk ngurangin Kenapa supply. tarik-tarik? Kenapa coba ceritain? Kamu belajar dari mana sih? Coba jelasin. Kamu ngomong apa? Iya maksudnya kayak pemerintah dari Kementerian ada set limit gitu nggak? Kayak misalkan kalau inflasinya segini kita tarik dulu duit salnya untuk ngurangin money supply gitu. Ada nggak kayak gitu? Enggak, kenapa? Dari Kalau inflasinya tinggi berapa menurut kamu? di atas target Berapa? Di atas 3,5. Lihat setengah? Artinya apa lihat setengah? Kapan ya kalau bisa di atas 3,5 inflasinya kalau normal? Kalau kapan bisa terjadi seperti itu? Kalau demand tinggi, Kamu keluar dari mana? Bukan ekonomi ya? bukan. Kalau demandnya tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial, artinya kalau kita di atas 6,7. Kalau gitu mah gue udah santai, udah ini nggak isu itu bukan jadi isu utama lagi. Saya pindahin apa enggak? Karena ekonomi tumbuh cepat. Kecuali dari cost push yang karena harga minyak tinggi yang sudah kita absorb di APBN. Ini strategi Pak Presiden yang bisa menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang dan daya beli kita sampai sekarang. Tapi kita waspada terus ya. Ke depan kita akan jaga terus momentum pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang pas. Pak, tapi kan ngomong-ngomong dampaknya pertumbuhan Pak, ekonomi, keseimbangan Pak. primer udah melewati pagu Pak.